Apakah kamu pernah mengambil sisa makanan dari kulkas, memanaskannya di microwave, dan berpikir bahwa itu adalah pilihan cepat dan sehat? Bagaimana jika saya bilang bahwa beberapa makanan yang dipanaskan ulang bisa diam-diam membahayakan tubuhmu, meningkatkan risiko kanker, masalah pencernaan, bahkan kerusakan otak? Dalam video ini, kita akan membahas 5 makanan umum yang menurut dokter dan ahli gizi sebaiknya tidak dipanaskan ulang karena bisa menjadi racun. Makanan ini adalah makanan sehari-hari yang mungkin kamu anggap sehat, tetapi ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa memanaskannya ulang dapat menghasilkan senyawa berbahaya yang terkait dengan risiko kesehatan jangka panjang yang serius. Tetap tonton sampai akhir untuk mengetahui tidak hanya makanan apa yang harus dihindari, tetapi juga alasan mengejutkan di baliknya, didukung oleh ilmu medis nyata, sehingga kamu bisa membuat pilihan dapur yang lebih cerdas untuk melindungi kesehatanmu dan merasa bugar setiap hari. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika kamu menyukai video ini. Kamu bisa membantu saya terus menyebarkan pelajaran berharga ini. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. Jika kamu menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak suka, komentar dengan angka 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untukmu. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1. Memanaskan ulang bayam melepaskan nitrat berbahaya. Bayam adalah sumber nutrisi luar biasa yang terkenal karena fleksibilitas dan manfaat kesehatannya. Baik dicampur dalam smoothie, ditumis dalam tumisan, dilapisi dalam lasagna, atau ditambahkan ke salad, sayuran hijau ini adalah bahan pokok di dapur di seluruh dunia. Kaya akan vitamin A, C, dan K, serta zat besi dan antioksidan. Bayam sering menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan. Namun, kebiasaan umum di dapur, yaitu memanaskan ulang bayam, terutama setelah disimpan, bisa mengubah superfood ini menjadi risiko kesehatan potensial. Inti masalahnya terletak pada kandungan nitrat alami yang tinggi pada bayam. Nitrat dalam bentuk alaminya tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga bermanfaat, mendukung aliran darah yang sehat, menurunkan tekanan darah, dan bahkan meningkatkan performa olahraga. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal seperti Jurnal Gizi Klinis Indonesia, kimia nitrat berubah dalam kondisi tertentu. Ketika bayam dimasak, disimpan, terutama pada suhu kamar atau di kulkas untuk waktu lama, lalu dipanaskan ulang, terutama di microwave atau pada suhu tinggi, terjadi transformasi kimia. Nitrat terurai menjadi nitrit, dan nitrit ini bisa berubah menjadi nitrosamin, senyawa yang telah diteliti secara luas karena sifat karsinogeniknya. Nitrosamin bukan masalah kecil. Penelitian, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Institut Kanker Nasional, menghubungkan senyawa ini dengan peningkatan risiko kanker, terutama yang memengaruhi saluran pencernaan seperti kanker lambung dan kolorektal. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa nitrosamin dapat berkontribusi pada kerusakan saraf, berpotensi memperburuk kondisi seperti penurunan kognitif, atau bahkan berperan dalam penyakit neurodegeneratif seiring waktu. Transformasi dari nitrat ke nitrosamin ini halus dan tidak terlihat oleh mata telanjang, menjadikannya risiko yang tidak disadari bagi mereka yang tidak paham ilmunya. Masalah ini sangat relevan bagi lansia yang tubuhnya lebih rentan terhadap racun lingkungan dan makanan. Seiring bertambahnya usia, mekanisme perbaikan sel kita melambat, dan sistem tubuh menjadi kurang efisien dalam mendetoksifikasi senyawa berbahaya. Apa yang mungkin merupakan masalah kecil di usia 20-an atau 30-an bisa memiliki dampak lebih besar di usia 50-an, 60-an, dan seterusnya, terutama pada sistem sensitif seperti otak dan saraf. Sebagai contoh, paparan kronis terhadap nitrosamin dalam jumlah rendah telah dikaitkan dengan peradangan, yang merupakan kontributor utama penurunan kognitif dan kondisi seperti Alzheimer, sebagaimana dicatat dalam penelitian di jurnal neurologi. Bayangkan skenario umum. Kamu menyiapkan sup sayuran dengan bayam dalam jumlah besar pada hari Minggu, berniat menikmatinya sepanjang minggu. Pada hari Selasa, kamu memanaskan sebagian di microwave untuk makan siang cepat. Meski rasanya enak, bayam yang dipanaskan ulang mungkin kini mengandung nitrosamin yang terbentuk selama penyimpanan dan pemanasan ulang. Selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun mengulangi kebiasaan ini, senyawa ini dapat menumpuk di sistem tubuhmu, berpotensi berkontribusi pada risiko kesehatan jangka panjang yang muncul secara diam-diam. Solusinya bukan menghindari bayam sama sekali. Dalam bentuk segarnya, bayam tetap menjadi salah satu makanan tersehat yang bisa kamu konsumsi. Sebaliknya,
Terapkan kebiasaan persiapan yang lebih cerdas. Sebisa mungkin, konsumsi bayam segar atau dimasak ringan. Jika kamu telah menyiapkan hidangan dengan bayam, coba makan sisa makanan dalam keadaan dingin, seperti salad bayam atau sup dingin, untuk menghindari pemanasan ulang. Jika pemanasan ulang tak terhindarkan, lakukan dengan lembut menggunakan api kecil di kompor daripada microwave, dan hindari memanaskan ulang berkali-kali. Selain itu, simpan hidangan yang mengandung bayam di kulkas segera dan konsumsi dalam 1 atau 2 hari untuk meminimalkan perubahan nitrat. Pengetahuan adalah kekuatan. Memahami bagaimana praktik dapur sehari-hari dapat memengaruhi kesehatanmu memberdayakan kamu untuk membuat pilihan yang tepat. Dengan membuat penyesuaian kecil seperti memprioritaskan bayam segar atau dingin, kamu bisa melindungi tubuh dan otakmu dari risiko tersembunyi, memastikan bahwa sayuran kaya nutrisi ini tetap menjadi sekutu kesehatan, bukan ancaman tersembunyi. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berhargamu. Nomor 2. Kentang yang dipanaskan ulang dapat mengganggu kesehatanmu secara diam-diam. Kentang adalah makanan favorit yang disukai di berbagai budaya karena harganya terjangkau, serbaguna, dan teksturnya yang memuaskan. Baik dihaluskan dengan mentega, dipanggang dengan rempah, dibakar hingga kulitnya renyah, atau dimasak dalam sup hangat, kentang adalah dasar dari banyak hidangan. Namun, ada risiko yang jarang diketahui ketika kentang dimasak, didinginkan, disimpan, lalu dipanaskan ulang, sebuah praktik umum di banyak rumah tangga. Proses ini dapat memicu perubahan dalam komposisi kentang yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan, terutama jika tidak ditangani dengan benar. Saat kentang pertama kali dimasak, patinya terurai menjadi bentuk yang lembut dan mudah dicerna oleh tubuh. Namun, saat kentang yang sudah dimasak mendingin, terutama jika dibiarkan pada suhu kamar atau didinginkan terlalu lama, pati tersebut mengalami proses yang disebut retrogradasi, berubah menjadi pati resisten. Pati resisten dalam jumlah sedang bisa bermanfaat, bertindak sebagai prebiotik yang mendukung kesehatan usus dan membantu mengatur gula darah, menurut penelitian di Jurnal Gizi Indonesia. Namun, masalah muncul ketika kentang yang sudah didinginkan ini dipanaskan ulang, terutama menggunakan metode panas tinggi seperti microwave atau teknik pemanasan yang tidak merata. Kekhawatiran utama dengan kentang yang dipanaskan ulang terletak pada potensinya untuk menampung bakteri berbahaya seperti Clostridium botulinum, bakteri penyebab botulisme. Risiko ini meningkat ketika kentang dimasak, dibungkus dengan foil yang menciptakan lingkungan rendah oksigen, dan dibiarkan mendingin perlahan pada suhu kamar sebelum disimpan. Kondisi ini menciptakan lingkungan ideal bagi C. botulinum, yang tumbuh subur di lingkungan rendah oksigen dan kaya pati. Bahkan jika kentang tidak berbau atau terlihat rusak, bakteri ini dapat menghasilkan neurotoksin yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak terlihat, tetapi mampu menyebabkan penyakit serius, termasuk gejala seperti mual, pusing, dan dalam kasus langka, komplikasi saraf. Bagi lansia, risiko ini sangat mengkhawatirkan. Penuaan membawa penurunan alami dalam fungsi imun dan efisiensi pencernaan, membuat tubuh kurang mampu melawan toksin bakteri. Selain itu, sumbu usus otak, bidang penelitian medis yang berkembang, menyoroti bagaimana kesehatan usus secara langsung memengaruhi fungsi kognitif. Peradangan kronis yang disebabkan oleh bakteri atau toksin berbahaya di usus telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif, termasuk Alzheimer dan Parkinson, seperti dicatat dalam penelitian di Frontiers in Neuroscience. Jadi, tindakan yang tampaknya tidak berbahaya seperti memanaskan ulang kentang tumbuk sisa bisa, seiring waktu, berkontribusi pada peradangan sistemik yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Bayangkan kamu memanggang sepiring kentang untuk makan malam, membungkus sisanya dengan foil, dan menyimpannya di kulkas. Beberapa hari kemudian, kamu memanaskan ulang di microwave untuk hidangan sampingan cepat. Meskipun praktis, praktik ini bisa memasukkan toksin bakteri dalam jumlah rendah ke sistem tubuhmu, yang dapat menumpuk dengan paparan berulang. Risiko ini bahkan lebih tinggi jika kentang dibiarkan mendingin perlahan sebelum didinginkan karena ini memperpanjang waktu untuk pertumbuhan bakteri. Untuk menikmati kentang dengan aman, ikuti beberapa panduan sederhana. Pertama, masak hanya apa yang akan kamu makan segar sebisa mungkin. Jika harus menyimpan sisa, dinginkan dengan cepat dan simpan dalam wadah kedap udara, bukan foil, di kulkas untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Saat memanaskan ulang,
Gunakan kompor atau oven untuk memastikan pemanasan merata dan hindari memanaskan ulang kentang lebih dari sekali. Jika sisa kentang telah disimpan di kulkas lebih dari beberapa hari atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan, lebih baik buang. Kentang tetap menjadi makanan bergizi dan lezat ketika disiapkan dan ditangani dengan hati-hati. Dengan memperhatikan cara kamu menyimpan dan memanaskan ulang, kamu bisa meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaatnya. Bagi lansia yang sering fokus untuk menjaga energi, memori, dan vitalitas secara keseluruhan, penyesuaian kecil ini dapat membuat perubahan signifikan dalam kesehatan jangka panjang. Nomor 3. Telur yang dipanaskan ulang dapat melepaskan senyawa berbahaya. Telur adalah pilar masakan Indonesia. Dihargai karena harganya terjangkau, serbaguna, dan kandungan nutrisinya yang tinggi. Baik diorak-arik untuk sarapan, direbus untuk camilan, atau dimasukkan ke dalam kue dan casserole, telur adalah sumber protein andalan yang kaya akan nutrisi penting seperti kolin, yang mendukung kesehatan otak, dan protein berkualitas tinggi untuk pemeliharaan otot. Namun, kebiasaan umum memanaskan ulang telur yang sudah dimasak, terutama di microwave atau pada suhu tinggi, dapat mengubah makanan sehat ini menjadi sesuatu yang mungkin menimbulkan risiko kesehatan yang halus namun signifikan. Saat telur pertama kali dimasak, proteinnya mengalami proses denaturasi di mana protein terbuka dan mengatur ulang menjadi bentuk yang mudah dicerna. Ini adalah bagian alami dan bermanfaat dari memasak. Namun, memanaskan ulang telur yang sudah dimasak, terutama dengan panas yang tidak merata atau intens, memicu perubahan kimia lebih lanjut yang dapat mengurangi keamanan dan nilai gizinya. Dua masalah utama muncul: pemecahan senyawa sulfur dan oksidasi kolesterol. Senyawa sulfur yang secara alami ada dalam telur dapat terdegradasi selama pemanasan ulang, menghasilkan tekstur kenyal dan bau sulfur yang tidak sedap. Yang lebih mengkhawatirkan, bagaimanapun, adalah oksidasi kolesterol di kuning telur. Saat dipanaskan ulang, terutama pada suhu tinggi, kolesterol dapat teroksidasi menjadi senyawa yang disebut oksistrol, yang telah dikaitkan dengan peningkatan peradangan dan risiko penyakit kardiovaskular. Menurut penelitian di Jurnal Penelitian Lipid, peradangan kronis pada gilirannya adalah kontributor utama penurunan kognitif, gangguan memori, dan kondisi neurodegeneratif seperti demensia. Seperti yang disoroti dalam penelitian dari Nature Reviews Neurology, lansia sangat rentan terhadap efek ini. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memproses lemak dengan kurang efisien, arteri menjadi kurang fleksibel, dan otak menjadi lebih sensitif terhadap peradangan. Ini berarti kebiasaan makanan yang tampak kecil, seperti memanaskan ulang telur orak-arik untuk sarapan cepat, dapat memiliki konsekuensi besar seiring waktu. Misalnya, bayangkan kamu merebus sekelompok telur pada hari Minggu untuk dimakan sepanjang minggu. Pada hari Rabu, kamu memanaskan satu di microwave. Meskipun tampak seperti pilihan kaya protein yang sehat, protein telur menjadi lebih keras dan kolesterolnya mungkin telah teroksidasi, memasukkan senyawa inflamasi ke dalam sistem tubuhmu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kebiasaan ini bisa berkontribusi pada peradangan sistemik yang diam-diam merusak kesehatanmu. Untuk meminimalkan risiko ini, utamakan makan telur segar atau segera setelah dimasak. Jika kamu memasak telur dalam jumlah banyak untuk kenyamanan, pertimbangkan untuk menikmatinya dalam keadaan dingin, seperti dalam salad, sandwich, atau sebagai camilan, daripada memanaskannya ulang. Jika pemanasan ulang diperlukan, gunakan panas yang lembut dan merata, seperti kompor dengan suhu rendah, dan hindari beberapa putaran pemanasan ulang. Selain itu, simpan telur yang sudah dimasak di kulkas segera dan konsumsi dalam beberapa hari untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Jika telur berbau aneh, terlihat berubah warna, atau telah disimpan terlalu lama, lebih baik dibuang. Telur tetap menjadi makanan superstar nutrisi ketika disiapkan dengan penuh perhatian. Dengan membuat perubahan kecil dalam cara kamu menangani dan mengonsumsinya, kamu bisa terus menikmati manfaatnya sambil meminimalkan risiko potensial. Keputusan yang tampaknya kecil ini, bagaimana kamu menyimpan, memanaskan ulang, atau memilih untuk makan telurmu, dapat menambah manfaat kesehatan yang signifikan seiring waktu, mendukung energi, kognisi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Tubuhmu layak mendapatkan yang terbaik, dan terkadang itu dimulai dengan memikirkan ulang sesuatu yang sederhana seperti rutinitas sarapanmu. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berhargamu. Nomor 4.
Memanaskan ulang ayam dapat memicu peradangan tersembunyi. Ayam adalah makanan pokok di banyak rumah tangga, terkenal karena fleksibilitasnya, harganya terjangkau, dan reputasinya sebagai protein rendah lemak yang sehat. Baik dipanggang, dibakar, atau dimasak dalam oven, ayam adalah pilihan utama bagi penggemar kebugaran, keluarga sibuk, dan siapa saja yang ingin menjaga pola makan seimbang. Banyak dari kita memasak ayam dalam jumlah besar, menyimpan sisanya di kulkas untuk makanan cepat sepanjang minggu. Ini nyaman, menghemat waktu, dan tampak seperti pilihan praktis. Tapi ada fakta mengejutkan yang mungkin belum kamu pertimbangkan. Memanaskan ulang ayam, terutama dengan metode seperti microwave atau oven dengan panas tinggi, dapat mengubah komposisinya secara halus dengan cara yang mungkin berkontribusi pada peradangan, masalah pencernaan, dan bahkan masalah kesehatan jangka panjang. Saat kamu pertama kali memasak ayam, panas mengubah struktur proteinnya sehingga menjadi lebih mudah dicerna. Protein terdenaturasi, terurai menjadi bentuk yang dapat diproses dengan efisien oleh lambung dan ususmu. Namun, ketika kamu memanaskan ulang ayam yang sama, terutama jika prosesnya tidak merata, seperti sering terjadi di microwave, atau jika suhunya terlalu tinggi, protein tersebut mengalami transformasi kedua. Pemanasan tambahan ini dapat menyebabkan protein menjadi lebih keras, lebih kaku, dan kurang bioavailable, yang berarti tubuhmu harus bekerja lebih keras untuk memecahnya. Bagi individu muda dengan sistem pencernaan yang kuat, ini mungkin tidak langsung terlihat. Tapi seiring bertambahnya usia, enzim pencernaan dan produksi asam lambung kita secara alami menurun, membuatnya lebih sulit untuk memproses makanan yang sebelumnya mudah ditangani. Hasilnya, kamu mungkin mengalami kembung, ketidaknyamanan, atau rasa lelah yang samar setelah makan ayam yang dipanaskan ulang tanpa benar-benar menghubungkannya dengan proses pemanasan ulang itu sendiri. Dampaknya tidak hanya pada pencernaan, dan disinilah taruhannya semakin tinggi. Penelitian dalam ilmu gizi menunjukkan bahwa memanaskan ulang protein seperti ayam dapat menyebabkan pembentukan senyawa yang memicu peradangan sistemik tingkat rendah dalam tubuh. Senyawa ini, seperti produk akhir glikasi lanjutan, AGEs, terbentuk ketika protein dan lemak terpapar panas tinggi beberapa kali. AGEs sangat mengkhawatirkan karena bukan sekadar ketidaknyamanan kecil. Mereka terkait dengan peradangan kronis, yang kini diakui sebagai akar penyebab banyak masalah kesehatan. Peradangan tidak hanya muncul sebagai nyeri sendi atau pembengkakan. Ini adalah pendorong diam-diam dari kondisi serius seperti penyakit jantung, resistensi insulin, dan bahkan gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Seiring waktu, efek kumulatif dari mengonsumsi makanan yang memicu peradangan, bahkan dalam jumlah kecil, dapat melemahkan ketahanan tubuhmu, membuatmu lebih rentan terhadap penyakit terkait usia ini. Mari kita bayangkan sebuah gambaran untuk membuat ini lebih relevan. Bayangkan pada minggu malam kamu menyiapkan sekelompok dada ayam panggang untuk minggu itu. Kamu menyimpannya di kulkas, dan pada hari Selasa kamu memanaskan sebagian di microwave untuk makan siang cepat. Kamu perhatikan ayamnya agak kenyal. Mungkin ada sedikit rasa yang aneh, tapi kamu mengabaikannya. Masih bisa dimakan, bukan? Yang mungkin tidak kamu sadari adalah bahwa perubahan tekstur dan rasa ini mencerminkan perubahan kimia yang lebih dalam makanan. Protein telah mengalami kerusakan akibat panas kedua kalinya, menciptakan produk yang tidak hanya kurang enak, tetapi juga lebih sulit diproses oleh tubuhmu. Ini memberikan tekanan halus namun nyata pada sistem pencernaanmu, yang seiring waktu dapat berlanjut menjadi tekanan pada sistem imun dan bahkan sistem sarafmu. Masalah ini sangat penting bagi lansia yang mungkin sudah menghadapi tantangan terkait peradangan seperti artritis, tekanan darah tinggi, atau kabut kognitif. Peradangan kronis tingkat rendah bertindak seperti api yang membakar perlahan di dalam tubuh, menguras energi, mengaburkan kejernihan mental, dan bahkan memengaruhi suasana hati. Bagi seseorang di usia 50-an, 60-an, atau lebih, efek ini bisa membuat kehidupan sehari-hari terasa lebih melelahkan dari yang seharusnya. Meskipun menghindari ayam yang dipanaskan ulang tidak akan secara ajaib menyelesaikan semua masalah kesehatan, ini adalah langkah sederhana dan dapat ditindaklanjuti untuk mengurangi tekanan yang tidak perlu pada tubuhmu. Dengan membuat perubahan kecil seperti ini, kamu memberi sistem tubuhmu kesempatan untuk fokus pada perbaikan, pemulihan, dan menjaga vitalitas. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk meminimalkan risiko ini? Pertama, pertimbangkan cara kamu memanaskan ulang sisa makanan. Jika harus memanaskan ulang ayam, lakukan dengan lembut.
Menggunakan oven atau kompor dengan suhu rendah dapat membantu menjaga struktur protein lebih baik daripada microwave. Lebih baik lagi, coba masukkan ayam sisa ke dalam hidangan dingin seperti salad atau wrap di mana pemanasan ulang tidak diperlukan. Strategi lain adalah memasak ayam dalam jumlah kecil untuk dimakan segar, mengurangi kebutuhan untuk penyimpanan dan pemanasan ulang sama sekali. Penyesuaian kecil ini mungkin tampak sepele, tetapi seiring waktu mereka bertambah, terutama karena tubuhmu menjadi lebih sensitif terhadap stres makanan seiring bertambahnya usia. Poin utama di sini adalah bahwa persiapan makanan sama pentingnya dengan pemilihan makanan. Ayam itu sendiri adalah pilihan bergizi, tetapi cara kamu menanganinya setelah dimasak dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatanmu. Dengan memperhatikan kebiasaan seperti memanaskan ulang, kamu tidak hanya memberi makan tubuhmu, kamu menunjukkan perhatian dan rasa hormat padanya. Seiring bertambahnya usia, tindakan kesadaran kecil ini menjadi alat yang kuat untuk melindungi kesejahteraan jangka panjangmu. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar dengan angka 3 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu masih menonton video ini bersama saya. Terima kasih atas waktu berhargamu. Nomor 5. Jamur kehilangan keseimbangannya saat dipanaskan ulang. Jamur adalah sumber nutrisi luar biasa yang disukai karena rasa tanahnya, tekstur yang memuaskan, dan manfaat kesehatannya yang mengesankan. Kaya akan antioksidan, serat, vitamin B, dan senyawa pendukung kekebalan tubuh seperti beta-glukan, jamur adalah tambahan fantastis untuk segala hal mulai dari tumisan dan sup hingga omelet dan hidangan sampingan. Baik kamu menumis jamur kancing, memanggang jamur portobello, atau memasak jamur shiitake, jamur membawa kedalaman unik pada makanan sambil menawarkan manfaat untuk kesehatan jantung, kekebalan, dan bahkan pencegahan kanker. Tapi ada sisi kurang diketahui dari favorit kuliner ini. Jamur sangat sensitif terhadap pemanasan ulang. Dan sensitivitas ini tidak hanya memengaruhi rasa dan teksturnya, tetapi juga bagaimana tubuhmu meresponsnya, berpotensi mengganggu kimia internalmu dengan cara yang tidak terduga. Tidak seperti kebanyakan sayuran, jamur memiliki komposisi unik yang mencakup protein kompleks, enzim, dan lemak halus. Saat kamu memasaknya segar, komponen ini terurai secara terkendali, melepaskan rasa dan membuat nutrisinya lebih mudah diakses oleh tubuhmu. Namun, ketika kamu memanaskan ulang jamur, terutama beberapa kali atau menggunakan metode panas tinggi seperti microwave, strukturnya mengalami degradasi lebih lanjut. Protein dan enzim terurai menjadi bentuk yang kurang mudah dicerna, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan, kembung, atau perasaan berat dan lelah setelah makan. Ini terutama berlaku untuk lansia yang sistem pencernaannya mungkin sudah kurang efisien karena penurunan produksi enzim dan motilitas usus terkait usia. Apa yang mungkin merupakan ketidaknyamanan kecil di usia 20-an atau 30-an bisa menjadi sumber ketidaknyamanan yang nyata di usia 50-an atau lebih. Kekhawatiran dengan jamur yang dipanaskan ulang melampaui pencernaan dan menyentuh masalah yang lebih dalam, yaitu stres oksidatif. Ketika jamur disimpan dengan tidak benar, misalnya, dibiarkan dalam wadah plastik di mana kelembapan menumpuk, atau dipanaskan ulang secara tidak merata, protein dan lemaknya dapat teroksidasi, membentuk senyawa yang berkontribusi pada kerusakan seluler. Stres oksidatif adalah pemain kunci dalam penuaan dan penyakit kronis, mendorong peradangan dan meningkatkan risiko kondisi seperti penyakit kardiovaskular, penurunan kognitif, dan bahkan gangguan neurodegeneratif. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa teroksidasi dalam makanan dapat memperburuk stres ini, menempatkan beban tambahan pada pertahanan antioksidan tubuhmu. Bagi lansia atau siapa saja yang mengelola kondisi kesehatan kronis, stres tambahan ini dapat bermanifestasi sebagai kelelahan, kabut otak, atau respons imun yang melemah. Mari kita pertimbangkan contoh praktis. Misalkan kamu membuat risotto jamur yang lezat untuk makan malam, kaya dengan jamur kancing dan tiram. Ini adalah makanan yang nyaman dan penuh nutrisi, dan kamu menyimpan sisanya di kulkas. Keesokan harinya, kamu memanaskan sebagian di microwave, tapi kamu perhatikan jamurnya telah kehilangan kualitas lembut dan berairnya. Mereka sekarang kenyal, sedikit licin, atau memiliki rasa yang agak aneh dan redup. Perubahan sensorik ini lebih dari sekadar kekecewaan kuliner. Ini adalah tanda bahwa protein dan lemak jamur telah mengalami perubahan kimia. Nutrisi yang dulunya bermanfaat telah berubah menjadi senyawa yang sulit diproses oleh tubuhmu, berpotensi berkontribusi pada peradangan atau stres oksidatif dengan setiap gigitan.
Tekstur jamur yang dipanaskan ulang memberikan petunjuk lain. Jamur yang baru dimasak berisi, beraroma, dan memuaskan. Setelah dipanaskan ulang, mereka sering menjadi kenyal, berair, atau terlalu lembut, menandakan hilangnya integritas struktural. Degradasi ini tidak hanya memengaruhi kenikmatan. Ini mengurangi nilai gizi dan meningkatkan kemungkinan masalah pencernaan atau sistemik bagi lansia yang mungkin sudah berjuang dengan kembung, gas, atau pencernaan tidak teratur. Perubahan halus dalam kualitas makanan ini dapat memperparah tantangan yang ada, membuatnya lebih sulit untuk menentukan akar penyebab ketidaknyamanan. Untuk meminimalkan risiko ini, tangani jamur dengan perhatian ekstra. Jika kamu memiliki sisa jamur yang sudah dimasak, simpan dalam wadah kaca tertutup di kulkas untuk mencegah penumpukan kelembapan, yang dapat mempercepat pembusukan dan oksidasi. Saat memanaskan ulang, pilih metode lembut seperti kompor atau oven dengan panas rendah untuk mempertahankan sebanyak mungkin struktur aslinya. Lebih baik lagi, pertimbangkan untuk menikmati jamur sisa dalam keadaan dingin, dicampur ke dalam salad dengan minyak zaitun, lemon, dan rempah segar. Mereka bisa sama lezatnya tanpa risiko pemanasan ulang. Jika kamu memasak jamur, coba siapkan hanya apa yang akan kamu makan dalam satu kali makan untuk menghindari kebutuhan penyimpanan sama sekali. Pelajaran yang lebih luas di sini adalah bahwa pilihan makanan kecil dapat memiliki dampak kumulatif pada kesehatanmu. Menghindari jamur yang dipanaskan ulang mungkin tampak seperti penyesuaian sepele, tetapi ini adalah satu sumber tekanan yang lebih sedikit pada sistem pencernaan dan kekebalan tubuhmu seiring waktu. Pilihan yang penuh kesadaran ini dapat membantu kamu merasa lebih ringan, lebih berenergi, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan penuaan. Dengan memperhatikan cara kamu menyiapkan dan menyimpan makanan sensitif seperti jamur, kamu berinvestasi dalam vitalitas jangka panjangmu, satu hidangan pada satu waktu. Sebagai penutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bergabung dalam perjalanan ini untuk mengungkap risiko mengejutkan dari memanaskan ulang makanan tertentu. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang kamu pelajari hari ini yang paling mengejutkanmu? Mungkin bahaya tersembunyi dari memanaskan ulang bayam, risiko bakteri pada kentang, atau bagaimana sesuatu yang sederhana seperti memanaskan ulang telur atau ayam bisa memengaruhi kesehatanmu seiring waktu. Kami ingin mendengar pendapatmu. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu berencana menerapkannya dalam hidupmu. Pemikiranmu menginspirasi kami untuk terus membuat konten yang menginformasikan dan memberdayakanmu. Jika kamu menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Terima kasih telah menonton, dan kami tidak sabar untuk bertemu lagi di video berikutnya.